Shirley Chowanda diduga memiliki bisnis tambang nikel ilegal di kawasan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Sebenarnya awalnya juga saya takut ketika ngomong, kemudian nanti pelintir, karena ketika saya membaca itu hampir semuanya kan tidak berdasar ketika menulis. Saya berkonsultasi mulai ke Kejaksaan Agung, ke KPK, ke BPK. Saya dari awal transparan, saya punya saham di beberapa perusahaan tambang karena adalah turun waris ya. Ketika almarhum meninggal itu ada turun waris yang ke saya dan anak-anak saya. Saya secara warga negara Indonesia ketika menjadi pejabat publik dan sudah punya usaha sebelumnya itu tidak ada yang salah. Ya. Jadi saya tetap bisa menjadi pemegang saham, tetapi saya tidak boleh menjadi pengurus. Tetapi apakah perizinannya didapat ketika saya menjadi gubernur? Jadi semua kepemilikan saya itu sebagai pejabat publik sebenarnya bisa dibuka, ada namanya LHKPN. Kalau dibuka itu semuanya ada di situ. Dan setelah saya sudah saya berkonsultasi mulai ke Kejaksaan Agung, ke KPK, ke BPK sebelumnya untuk menanya. Saya dari awal transparan, saya punya saham di beberapa perusahaan tambang karena adalah turun waris ya. Ketika almarhum meninggal itu ada turun waris yang ke saya dan anak-anak saya. Terus bagaimana? Nah, berdasarkan hasil penjelasan dan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia, itu saya secara warga negara Indonesia ketika menjadi pejabat publik dan sudah punya usaha sebelumnya, itu tidak ada yang salah. Ya. Jadi saya tetap bisa menjadi pemegang saham, tetapi saya tidak boleh menjadi pengurus. Jadi sebelum dilantik, saya keluar dari semua kepengurusan perusahaan. Oh begitu? Ya. Okay. Jadi dari semua berita yang ada, benar saya punya saham hasil dari milik almarhum saya yang sudah dimiliki dari 2018, 2020, bahkan di bawah tahun-tahun tersebut. Dan kemudian sekarang nama saya ada karena hasil dari turun waris. Dan nama anak-anak saya pun menjadi ada. Ada di dalam. Ada. Tetapi apakah perizinannya didapat ketika saya menjadi gubernur? Tidak. Itu perizinannya bisa dibuka. Jadi semua kepemilikan saya itu sebagai pejabat publik sebenarnya bisa dibuka, ada namanya LHKPN. Kalau dibuka itu semuanya ada di situ. Jadi ketika mau dilihat apakah semua itu benar saya miliki, tinggal dibuka aja, dilihat dan dibandingkan. Okay. Kemudian bisa dilihat juga tahunnya di situ ada 2018, ada 2020, ada yang di bawahnya. Dan itu kan terjadi sebelum tahun 2025 ini. Okay. Jadi mereka selalu klaim bahwa ada conflict of interest. Conflict of interest itu kan ketika saya menggunakan jabatan saya untuk kepentingan saya. Ya. Sedangkan semua perizinan itu sudah ada dari tahun 2018, 2020 bahkan sebelum ada pencalonan gubernur, bahkan sebelum saya menjadi gubernur di tahun 2025 itu. Nah kalau misalnya masalah perpanjangan perizinan sampai hari ini, Bu, dari tambang-tambang yang Ibu punya, yang maksudnya Ibu ada di dalam lah, walaupun tidak sebagai pengurus. Ada nggak yang Ibu tanda tangani perizinannya segala macam? Nggak ada, saya bahkan belum ada tanda tangan perizinan satupun sejak saya jadi gubernur. Selamat malam. Anda menyaksikan program Rosi bersama saya, Rosiana Silalahi. Gubernur Maluku Utara yang memiliki perusahaan tambang di daerahnya dituding oleh Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM menggunakan kekuasaannya untuk melindungi tambang dan membiarkan konflik kepentingan antara dirinya sebagai pembuat kebijakan sekaligus pemilik perusahaan tambang. Malam ini secara langsung saya mengundang Gubernur Maluku Utara, Shirley Chowanda, untuk menjawab tudingan ini. Selamat malam Bu Gubernur. Selamat malam Mbak Rosi. Terima kasih bersedia hadir dalam siaran langsung Rosi malam hari ini. Terima kasih. Saya sangat menghargainya. Bu Shirley, saya rasa saya tidak menjadi satu-satunya orang yang kaget karena pada saat Anda memenangkan pilkada, Bu Shirley cukup mendapat apresiasi, dielulukan sebagai seorang perempuan yang bisa memenangkan pilkada Maluku Utara. Tapi dalam rentang 100 hari pemerintahan Bu Shirley, Anda dituding sebagai seorang yang memanfaatkan kebijakan kekuasaan, oligarki untuk perusahaan tambang. Saya ingin dengar dulu apa jawaban Ibu Shirley tentang ini. Ya, terima kasih sudah bertanya dan saya di sini untuk mengklarifikasi. Sebelumnya saya memberikan apresiasi kepada teman-teman di JATAM maupun di NGO lainnya yang sudah memberikan tudingan, kecaman, tapi saya menganggap itu sebagai suatu masukan yang positif. Saya mengucapkan terima kasih atas kritik yang sudah diberikan kepada saya.
Untuk diketahui, mungkin highlightnya pertanyaannya, apakah saya memiliki saham perusahaan tambang? Ya, saya memiliki saham. Dan itu ada di LHKPN kan? Dan itu ada Anda di terbuka LHKPN. Saya terbuka. Dan jika bisa melihat, itu bukan baru saya laporkan di tahun 2025 atau 2024, sudah saya laporkan beberapa tahun sebelumnya. Dan saya selalu transparan tentang apa yang kami miliki. Itu prinsip yang dipercaya oleh almarhum suami saya. Dan semuanya bisa diaudit secara publik di LHKPN. Kemudian, apakah ada conflict of interest? Definisi conflict of interest yang saya tahu apabila saya menggunakan kekuasaan saya sebagai gubernur untuk mengeluarkan izin pertambangan seperti yang dituding dalam tulisan-tulisan yang ada. Saya selama dilantik sejak tanggal 20 Februari sampai dengan hari ini, sudah hampir 9 bulan, hari ini tanggal 20 November, saya belum tanda tangan memberikan referensi izin apapun. Dan untuk diketahui, Undang-Undang Minerba yang baru, kita, gubernur, tidak memiliki otorisasi untuk mengeluarkan izin produksi apapun lagi yang berhubungan dengan tambang. Saya sampai di situ, Bu Shirley. Betul bahwa saat ini IUP itu tidak diterbitkan untuk kepala daerah karena satu kepala daerah bisa menerbitkan begitu banyak IUP, dan sekarang ditarik ke pusat Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral. Tetapi rasanya poinnya bukan di situ. Poinnya adalah Bu Shirley itu memiliki perusahaan tambang. 5 tambang untuk 5 atau ada lebih lagi? 5 untuk nikel. Untuk satu daerah Maluku Utara, dan Bu Shirley adalah kepala daerah di Maluku Utara. Bagaimana seorang pembuat kebijakan bisa juga menjadi konglomerat industri tambang di satu daerah? Bagaimana seorang gubernur Shirley bisa menjawab tudingan bahwa Anda bukan sedang menjalankan oligarki? Pertama, apa yang saya miliki itu jauh sebelum saya bahkan mencalonkan diri untuk menjadi gubernur. Tahunnya itu mulai dari 2018, 2020, bahkan ketika saya memiliki, ini kan aset keluarga ya. Semua dari suami. Dari suami. Semua sudah ada, bahkan jauh sebelum kita memutuskan atau almarhum memutuskan untuk maju sebagai gubernur. Dan yang kedua adalah saya sudah mengecek secara undang-undang dan berkonsultasi dengan para ahli hukum bahwa tidak ada undang-undang yang melarang pejabat publik untuk memiliki usaha, izin. Apalagi yang sudah didapat jauh sebelum menjabat. Jadi saya merasa sebagai warga negara Indonesia, saya tidak melanggar undang-undang yang ada saat ini. Undang-undang menyebutkan bahwa pejabat publik tidak boleh menjadi bagian dari pengurus perusahaan. Tidak boleh menjadi pengurus. Oleh karena itu, sebelum saya dilantik, saya sudah melepaskan kepengurusan saya yang aktif di semua PT yang saya miliki. Saat ini, saya adalah pemegang saham pasif. Jadi saya tidak terlibat dalam rapat direksi, pengambilan keputusan, bahkan seluruh operasionalnya sudah kita serahkan kepada profesional. Saya mengapresiasi itu, Bu Shirley, bahwa Bu Shirley menjalankan bahwa memang undang-undang itu menyeratkan, ada undang-undang administrasi, pemerintahan daerah, itu mensyaratkan bahwa pejabat publik tidak ikut serta dalam manajemen, istilahnya begitu, atau pembuat kebijakan. Tetapi kan ini perusahaannya gubernur. Anda menjadi orang nomor 1 atau Maluku Utara 01. Dan Anda memiliki tambang yang bisa bilang mendominasi di satu daerah. Bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa Anda tidak terlibat dalam konflik kepentingan? Pertama, secara gubernur kita tidak memiliki kewenangan langsung. Tetapi benar, jika ada pelanggaran kerusakan lingkungan adalah menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur untuk mengirimkan surat kepada kementerian. Dan jika itu terjadi di perusahaan yang saya juga pemegang sahamnya, saya akan melakukannya secara berlaku sama untuk semua. Mau perusahaan saya, perusahaan orang lain, siapapun yang melanggar kerusakan lingkungan, saya akan bersurat kepada kementerian untuk mengirim inspektorat untuk mengeceknya. Saya akan transparan dalam
hal yang bisa ditransparansikan. Saat ini saya sedang membentuk Satgas karena baru ada terjadi rotasi dalam Kepala Dinas Lingkungan Hidup, SDM, dan Kehutanan. Untuk memulai yang baru, saya mengganti komposisi kepala dinas yang ada. Bukan berarti bahwa yang lama itu salah. Hanya untuk mengaudit yang lama, kita butuh tim yang baru. Dan saya baru melakukan rotasi itu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. Kita sekarang sedang membentuk Satgas. Kita sedang mendata berapa banyak IUP yang ada di Maluku Utara. Dokumen apa aja yang punya, yang tidak punya, dampak lingkungan, catatan dari masyarakat, akan kita publikasikan semua secara transparan. Saya sudah berkomunikasi dengan Kementerian SDM untuk kita sharing dashboard. Jadi mereka itu punya dashboard untuk mengontrol semuanya, dan akan kita sharing dan kita kontrol bersama. Saya akan bekerjasama dengan lintas lembaga kementerian, Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup, bekerja sama juga dengan dinas kita dan inspektorat dari pertambangan untuk memastikan semua transparansi itu publik bisa melihat, sehingga kita tidak debat kusir antara NGO yang mengontrol dampak lingkungan dengan masyarakat lingkar tambang, dengan masyarakat yang katanya peduli, dengan pemerintahan. Kita biarkan publik melihat data. Kita berbicara harus berdasarkan data. Tidak bisa katanya diduga, semuanya harus berdasarkan data. Ya, masyarakat adalah rakyat, pemilik tambang adanya juga rakyat, semuanya harus didudukan di komposisi yang benar. Selama ada data, selama ada dampak, semuanya akan saya tindak lanjuti sebagai sesuai dengan aturan berlaku. Mungkin klise lah ya, orang mungkin tidak akan percaya, tapi logikanya begini, saya memiliki semua, saya memiliki sense atas pertanyaan saya selanjutnya. I know, like teorinya kayak why should I bother become governor when I can sembunyi dan orang tidak tahu yang aku miliki. Ini kan saya menjadi pejabat publik. It means I have to declare everything. And semua yang mereka lihat sekarang itu bukan baru ada di LHKPN. LHKPN-nya itu sudah ada lama. Data-data saham ini sudah ada lama. Saya menyadari dengan penuh ketika saya menjadi gubernur, hal ini akan diangkat. Saya tahu konsekuensi itu. Tapi saya tetap melangkah. Saya transparan, I declare everything. Kalau emang saya niatnya jelek, I won't declare everything. Dan ketika saya sudah tahu, karena saya sudah declare everything years before, harusnya saya mundur. Tapi saya tuh sekarang ada di spotlight. Everyone can judge me. Everyone bisa buka yang saya miliki. Dan apapun yang saya bicarakan, mereka akan tidak percaya. Jadi ya hanya waktu dan output saya yang bisa membuktikan. Ini kan saya baru dilantik 9 bulan, saya baru mendata. Saya akan memastikan bahwa benefit ekonomi yang dihasilkan oleh tambang akan tidak merusak lingkungan. Karena saya sangat yakin, saya percaya bahwa tambang itu jangka pendek. Kita harusnya memanfaatkan apa yang ada di bawah tanah untuk membangun apa yang ada di atas tanah, which is itu tidak terlihat. 15 tahun tambang di Maluku Utara itu sudah jalan, dan saya menyadari penuh walaupun pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia 39% kuartal 3, tidak inklusif, tidak ada pemerataan, masih banyak rumah tidak layak huni. Jadi artinya Bu Sherly mengakui dong bahwa Maluku Utara selama ini hanya tergantung pada industri ekstraktif. Ya. Dan Bu Sherly, apakah ada pengakuan bahwa selama ini Maluku Utara telah melakukan kesalahan ekologis? Saya tidak bisa menjawab kesalahan ekologis karena saya tidak punya data untuk itu. Tetapi yang saya lihat bahwa pemanfaatan Maluku Utara sebagai salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia, dampak ekonominya tidak dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara, itu iya. Kita masih ada 1.200 km jalan yang belum dibangun. Kita punya fasilitas kesehatan yang kurang baik. Almarhum suami saya adalah korban dari fasilitas kesehatan yang tidak baik di kepulauan. Untuk negara, untuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia, tapi kemudian tidak ada oksigen. Persis. Ya, dan itu terjadi untuk masyarakat Maluku Utara setiap harinya. Satu hari sebelumnya bahkan ada yang meninggal hanya karena melahirkan sesar. Dan kemudian kalau dilihat kemarin ada yang viral, anak-anak sekolah nyebrang lewat sungai karena mau ke sekolah, tidak ada jembatan. Bahkan sebelumnya lagi berenang ke pulau, karena pulang motornya nggak ada yang jemput, jadi mereka harus berenang, harus jalan 2-3 kilo untuk pergi ke sekolah. Jadi Bu Sherly, maaf saya potong, artinya Ibu tahu kan, tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi dengan angka-angka kalau itu tidak dirasakan oleh masyarakat atau anak-anaknya Bu Sherly.
Jadi apakah Bu Shirley ingin ada pengakuan bahwa selama ini angka-angka pertumbuhan Maluku Utara sesungguhnya harus juga dikejar pemanfaatannya untuk masyarakat Maluku Utara? Artinya maksud saya begini, 100 hari penilaian untuk Bu Shirley tidak melulu tentang industri tambang. Ya, 100 hari saya prestasinya banyak Mbak Rosi. Menurut saya 100 hari saya, ya saya belum membenahi industri tambang, saya menerima itu sebagai kritik. 100 hari Bu Shirley, 100 hari Bu Shirley menurut Jatam adalah kriminalisasi warga dan kerusakan ekologis. Apakah Bu Shirley mau menerima ini? Bahwa ada warga yang kemudian ditahan oleh pihak aparat keamanan karena berselisih dengan pihak swasta, aparat, itu ya benar. Dan kemudian ada masyarakat yang ditahan dan kemudian lanjut sampai ke pengadilan dan dijatuhkan hukuman dan harus ditahan di penjara, ya itu benar. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berkomunikasi dengan pihak Kapolda, Kajati, pengadilan untuk mencari solusi terbaik buat mereka. Posisi sekarang mereka total ada 11 orang. Sebagai seorang ibu, sedih melihat warga saya kemudian ditahan karena memperjuangkan tanah adat yang menurut mereka itu adalah haknya mereka. Apa yang Ibu lakukan? Ya, saya berkomunikasi ke aparat hukum untuk memberikan hukuman ringan yang bisa dilakukan tanpa melanggar aturan hukum. Ini kan negara hukum. Ada hukum-hukum yang harus memang dijalankan. Faktanya hari ini dari 9 sudah keluar. Kalau nggak salah 2 atau 3 itu masih ditahan. Dan info terakhir mungkin harusnya dalam waktu dekat pun semuanya akan keluar. Saya menyadari penuh ketika Menteri ATR datang, ketika ada pertemuan berbahas dengan GTRA di Kementerian ATR, saya selalu mengatakan bahwa Maluku Utara ini perlu lebih banyak legalitas tanah adat, sehingga tidak selalu konflik antara masyarakat adat dengan pemilik tambang. Masyarakat adat hidup puluhan tahun di tanah yang menurut mereka itu milik mereka, tetapi tidak ada legalitasnya. Negara ini kan negara hukum, tidak bisa hanya katanya. Di Kementerian ATR, karena itu tidak sah menjadi tanah adat dan itu adalah kawasan hutan, sehingga ketika perizinan diberikan lewat pusat menjadi tiba-tiba ada izin IUP diberikan kepada perusahaan swasta. Padahal itu sejak awal milik tanah adat. Ya, secara aturan yang berlaku itu dibenarkan. Untuk kemudian itu digunakan oleh swasta yang diberikan izin oleh pusat. Ya. Dan kemudian masyarakat adat marah minta ganti rugi, itu juga wajar, dipahami, saya memahami itu. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Gubernur Shirley? Saat ini yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan memediasi. Jadi beberapa kali kita memediasi, ada Pak Kapolda, kita dari Pemprov, dari Pemkab, dari swasta, dari masyarakat duduk bersama untuk ganti rugi lahan, ganti rugi pohon. Beberapa kabupaten kota sudah punya peraturan kabupatennya, daerah yang mengatur tentang nilai per pohon yang harus diganti rugi. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok, ada yang bisa diselesaikan dengan mediasi, ada yang kemudian ribut di lapangan. Setiap bulan ada, banyak. Pertanyaan saya sebelum kita akan jeda, apakah Anda juga akan menjadi ibu bagi kelompok masyarakat adat? Kami kembali sesaat lagi. Saya ingat minta maaf dan